Viral di media sosial, sebuah stand produk minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta menggelar tantangan bagi pengunjung. Dalam tantangan itu, pengunjung bisa dapat gratis minuman keras dengan syarat membaca surat dalam Al-Quran. Sebelumnya, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia telah melaporkan peristiwa dugaan penistaan agama ini ke Baris Krim Polri. Kepolisian mendalami peristiwa ini dan akan memeriksa perusahaan pemilik stand dan penyelenggara festival musik. Sementara itu, pihak penyelenggara festival musik Sound Project buka suara usai viral video dugaan penistaan agama di acaranya. Melalui Instagram, Sound Project mengecam peristiwa itu dan menyebut aksi bagi-bagi miras di stand Newport di luar persetujuan penyelenggara. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya dapat dari Pengadilan Agama, Pak, Karawang, Pak. Ita, seorang ibu rumah tangga, mengamuk di kantor advokat dan melontarkan protes keras. Ia mengaku tidak pernah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya maupun menggunakan jasa advokat untuk mengurus proses perceraian. Tiba-tiba dirinya mendapatkan salinan putusan Pengadilan Agama Karawang yang seolah-olah diajukan oleh dirinya. Padahal Ita tidak pernah mengajukan gugatan cerai dan tidak mengetahui proses hukum tersebut. Selain dugaan penggunaan data tanpa izin, Ita juga mengaku kecewa terhadap penanganan laporannya di Polres Karawang terkait dugaan penelantaran anak terkesan berhenti sejak 7 bulan lalu. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang mama pengendara sepeda motor dipepet dan dijatuhkan kawanan begal di Komplek Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara, Jawa Barat. Belum sempat terbangun, korban diseret dan diancam dengan senjata tajam. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Peristiwa itu terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengantar anaknya ke stasiun Bekasi. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 3 orang dan diperkirakan masih berusia belasan tahun. Usai viral di media sosial, polisi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kasusnya kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polsek Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam tebal yang berasal dari kebakaran sebuah pabrik plastik dan fiber terus membumbung tinggi. Kebakaran yang belum diketahui pasti penyebab pastinya ini membuat warga di Jalan Lampiri RT 4 RW 12 Pondok Kelapa, Jakarta Timur panik. Kobaran api yang terus membesar terjadi karena banyaknya material yang mudah terbakar serta akses lokasi yang jauh dari sumber air. Diketahui api berasal dari bagian belakang bangunan pabrik. Sebelum api membesar sempat terdengar ledakan terlebih dahulu. Awalnya kan api asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Nah, saya lagi nonton TV di pos, kaget ngeliat ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar saya lihat wah api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari hidran itu. Puluhan personil pemadam kebakaran dan belasan unit mobil pemadam masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui adanya korban dan total kerugian akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Seorang penagih utang terekam kamera saat menganiaya warga di perumahan Taman Villa Baru, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Ia memukul korban dengan kursi besi. Sebelumnya para pelaku datang ke rumah korban untuk menagih tunggakan kredit kendaraan. Diduga mereka emosi karena orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Pihak korban akhirnya melaporkan aksi penganiayaan itu ke Polsek Bekasi Selatan. Polisi pun menangkap oknum penagih utang tersebut. Selain memeriksa rekaman CCTV, penyidik juga menyita sebuah kursi besi serta hasil visum korban. Usai penyidikan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi pun menegaskan proses penagihan utang tidak dibenarkan dilakukan dengan cara kekerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga ODGJ mengamuk melempari batu bata ke seorang balita di sebuah warung bakso. Sementara itu, seorang wanita lansia disekap 2 pria yang mengaku anggota KPK di sebuah apartemen.
Seorang pria diduga ODGJ mengamuk di depan sebuah warung bakso di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung. Dengan sekuat tenaga, ia bahkan melemparkan batu bata ke seorang balita. Meski korban sudah terjungkal, pelaku berupaya mengulai aksinya. Sontak para pengunjung pun berteriak histeris. Usai kejadian, balita yang menjadi korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia sempat kritis lantaran luka parah di bagian kepala. Sementara itu pelaku diamankan warga dan keluarganya. Ia pun langsung diserahkan ke polisi. Tiba-tiba melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap anak tersebut. Pelaku diamankan oleh warga sekitar dan keluarga di rumah keluarga pelaku. Dan Rupanya aksi ODGJ mengamuk bukan pertama kali terjadi di Lampung Timur. Sebelumnya 2 ODGJ memajat atap rumah sembari membawa pisau serta mengamuk di jalan dan menyerang seorang lansia dengan celurit. Masyarakat pun meminta pemerintah setempat segera bertindak agar kejadian serupa tak terulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Ainus melaporkan. Dua pria tak berdaya saat ditangkap polisi karena menyekap seorang lansia di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat dilakukan interogasi, keduanya mengaku menyekap dan merampas harta benda korban demi keuntungan semata. Guna melancarkan aksinya, kedua pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Sementara hasil penyelidikan polisi, pelaku berprofesi sebagai kurir ekspedisi. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Pemirsa, wanita muda yang tewas di kontrakan di Tangerang, Banten ternyata dibunuh tetangga yang hendak melecehkannya. Sementara itu, rekonstruksi kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat mengungkap pelaku mendekati korban melalui aplikasi kencan sesama jenis untuk mengincar harta korban. Seorang perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi, Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Sementara korban merupakan warga Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan tinggal di kontrakan tersebut selama 2,5 tahun bersama calon suaminya. Menurut pemilik kontrakan, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh calon suaminya yang bertandang ke kontrakan tersebut sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya, sekitar pukul 2 dini hari, salah satu penghuni kontrakan mengaku sempat mendengar suara jeritan perempuan. Namun saat itu tidak mengetahui pasti sumber suara. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Penyelidikan masih berlangsung demi memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Saiful, tersangka mutilasi terhadap Kunaifi, menjalani rekonstruksi di rumah kontrakan yang menjadi lokasi eksekusi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Di lantai 2 kontrakan tersebut, Saiful menghabisi nyawa dan memutilasi Kunaifi. Saiful kemudian membuang bagian tubuh atas korban di sebuah tanah kosong di kawasan Kafling Depkes, Pancoran Mas, Kota Depok. Sementara bagian kaki korban dibuang di kali kawasan Pitara, Kota Depok. Total 51 adegan dan sub-adegan diperagakan. Dari rekonstruksi ini ditemukan fakta baru bahwa Saiful sejak awal mengincar barang berharga korban. Ia pun kemudian mendekati korban melalui aplikasi kencan sesama jenis. Kami bisa simpulkan bahwa pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet. Kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target, dia mencari sasaran dan ketemulah korban. Hingga kini polisi masih mencari bagian kaki korban yang dibuang di Kali Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, makam mantan kepala rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo hari ini dibongkar. Jenazah Sutrimo diperiksa tim dokter forensik untuk memastikan penyebab kematiannya.
Sejumlah personil gabungan dari ahli forensik, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas melakukan ekshumasi makam almarhum Sutrimo di tempat pemakaman umum Bantar Agung, Desa Ulahar, Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga terdapat kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Autopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan. Proses ekshumasi dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berlangsung sekitar 3 jam bergantung pada kondisi jenazah. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansah, kini ditangani Ditreskrim Polda Metro Jaya. Polisi tengah meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan setelah memeriksa 24 saksi. Tim Liputan 9 News melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan 6 siswi lainnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang babak belur mengaku dituduh merebut pacar salah satu pelaku. Siswi SMA ini berusaha mempertahankan diri saat dirundung siswi lain yang menyerangnya secara membabi buta di BTN Pelita Asri, Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, siswi lain yang berada di lokasi tidak ada yang berusaha memisahkan dan membiarkan siswi ini dianiaya. Usai dianiaya, korban sempat dirawat di rumah sakit dan kini masih merasakan trauma akibat perundungan. Korban telah melaporkan perundungan ini ke Polres Goa. Korban mengaku diajak bertemu pelaku di lokasi. Saat korban datang, pelaku langsung menyerangnya dan menuduh korban telah merebut pacarnya. Berdasarkan visum yang korban mengalami luka cakar dan ada lecet pada bagian memar pada pipi serta luka pada lutut. Perundungan ini masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa. Polisi akan meminta keterangan pelaku dan sejumlah saksi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Insya Allah aman, insya Allah. Sabar. KMP Putri Yasmin yang melayani rute Padang Baik Lambar dilaporkan terbakar di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diketahui kapal terbakar sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Informasi dari penumpang ketika melewati Selat Lombok terjadi percikan api hingga membuat kapal terbakar. Saat kejadian ketinggian ombak mencapai 2 meter. Informasi awal menyebutkan evakuasi dilakukan oleh kapal Portling 2 yang melintas di sekitar lokasi. Hingga kini proses evakuasi ratusan penumpang masih terus berlangsung dan belum ada keterangan resmi dari otoritas setempat. Tim Liputan 9 News melaporkan. Sebuah mobil truk yang membawa cangkang dan alat berat beko jatuh ke dalam sungai di tepian dermaga di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Kecelakaan bermula saat alat berat berupaya membantu truk mengalami kendala yang diduga akibat kerusakan atau patah as pada bagian kendaraan. Diduga karena beban truk serta kondisi medan dermaga yang tak mampu menahan tekanan, alat berat kehilangan kendali. Truk bersama beko terguling dan meluncur ke arah Sungai Batanghari. Akibatnya operator alat berat yang tak sempat selamatkan diri ikut tenggelam. Korban langsung dievakuasi rekan-rekannya, namun sayang nyawanya tak tertolong. Untuk langkah-langkah proses Tebuilir yang sudah kita lakukan sekarang ini masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Seperti contoh hari ini kita melakukan pemeriksaan dan terhadap saksi dan korban dan keluarga korban terikut dengan melakukan evakuasi terhadap barang bukti yang ada pada saat itu. Petugas masih menyelidiki kasus, sementara belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan tempat korban bekerja. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah produk perawatan kulit wajah ternama tanah air kembali menghadirkan produk untuk kulit wajah yang sehat dan glowing. Produk perawatan terbaru ini dirancang untuk membantu generasi muda mewujudkan kulit sehat tanpa harus mengorbankan waktu dan biaya.
Glow & Lovely kembali menghadirkan produk perawatan terbaru yang dirancang untuk mewujudkan kulit wajah yang sehat dan glowing di Main Atrium, Kota Casablanca. Glass Break Ultra Light Range hadir dalam 2 varian, yakni Gel Cleanser dan Gel Moisturizer dengan kandungan utama multivitamin dan glow serum untuk membantu generasi muda mewujudkan no filter glass skin. Gel cleanser dengan formula lembut di kulit, 0% alkohol, dan telah teruji secara dermatologi. Sementara gel moisturizer memiliki formula ultralight yang nyaman digunakan sehari-hari. Kita hadir dengan teknologi yang berbeda-beda untuk setiap varian yang pastinya sudah teruji dan juga sudah kita risetkan, dan ini akan menjawab bagaimana setiap kondisi kulit itu akan diberikan solusi untuk mencapai si glass skin itu sendiri. Pas aku dipakein, aku benar-benar ngerasa nyaman di kulit aku, ngerasa light. Jadi dari mulai hari itu aku udah ngerasa kayaknya aku cocok deh sama produk ini. Jadi aku masih sampai sekarang juga pasti akan terus-terus pakai produk itu doang sih tentunya. Apalagi buat syuting itu sangat-sangat berguna banget. Glow & Lovely juga menghadirkan Glass Mesh 2.0 Experience. Pengunjung diajak memahami dan menemukan rangkaian produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.